pada tahun 2018 ada komplain dari tetangga karena baunya sangat menyengat, sehingga kita berpikir untuk bagaimana agar tetangga tidak terganggu dengan budidaya ayam yang kita lakukan. Sehingga saya lakukan beberapa tahapan. Saya rehab kandang, air minumnya saya pakai pentil sehingga minumnya tidak terlalu over. Sebagai buktinya fesesnya lebih kering, kemudian pakannya kita fermentasi dengan katul, dan itu juga menjadikan baunya berkurang karena protein bisa terserap dengan maksimal. Dan alhamdulillah sejak 2019 sampai ke sini saya coba sounding dengan tetangga, penurunan komplain sangat luar biasa. Istilahnya hampir zero komplain, dan itu sangat membahagiakan saya sebagai peternak di tengah kawasan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiabudi, biasa dipanggil Wahyu. Saya pemilik dari Wahyu Sanjoyo Telur, bergerak di bidang trading telur antara provinsi dan juga farm ayam petelur di Kota Blitar, di Desa Subontoro, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sebenarnya ibaratnya itu kayak orang kecelakaan. Artinya ini bukan sesuatu yang saya harapkan dari awal, karena ketika saya ikut kerja sama temen, kemudian ada lowongan manajer telur di Tulungagung waktu itu tahun 2006. Kemudian dalam perjalanannya kita pisah baik-baik sama perusahaannya, dan saya melanjutkan untuk bisnis sendiri di telur itu. Jadi bukan karena dari awal saya pengen usaha telur, enggak. Apalagi saya aslinya dari Jawa Tengah, dari Jepara sampai ke sini karena rekomendasi dari teman. Sehingga saya memulai lagi dari nol usaha trading telur. Kemudian dalam perjalanannya saya membuka farm sendiri. Kemudian ada teman Tionghoa yang bilang, ketika kamu jatuh dari satu usaha, kamu harus bangkitnya dari usaha itu. Makanya saya sudah punya pengalaman, sehingga ada teman yang nawari hutang, kemudian saya ambil hutang itu. Karena aku percaya sama kamu, baik 125 juta waktu itu. Saya mulainya dari situ. Bahasa Jawanya babat lagi dari nol, pelan-pelan. Alhamdulillah dalam perjalanannya bisa berjalan. Untuk dagang telur, waktu itu kan satu truk kan sekitar hampir 5 ton. Itu nggak bisa langsung untuk 2 rit, 1,5 rit. Jadi sehari saya jualan kirim, sehari kemudian kita jualan lokalan, ngumpulkan pelan-pelan. Alhamdulillah dalam waktu beberapa tahun kita berkembang. Gitu. Untungnya tipis karena kita cari yang cash. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan kita dipercaya, sehingga dengan keuntungan ya lumayan lah. Iya, mitra yang sama kita tambah kurang lebih sekitar 7 mitra, gonta-ganti. Karena nggak mungkin cuma satu pedagang di sana, kan kita langsung ke pedagang besar gitu loh. Selamat datang dalam berita terkini. Dunia pertiktokan kini sedang heboh. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76, mulai hari ini TikTok sedang bagi bonus besar-besaran. Para permisa cukup download aplikasi TikTok di App Store maupun Play Store. Cukup dengan mengundang 5 orang hidup dapat cuan hingga Rp605.000. Share link tautan atau kode referral ke teman-teman, keluarga dan gebetan lewat akun media sosial. Setiap berhasil mengundang 1 orang otomatis permisa akan mendapatkan cuan. Semakin banyak teman yang kamu undang, semakin banyak poin yang akan kamu dapatkan. Mantap bukan? Bukan cuma itu, dari nonton video TikTok juga bisa menghasilkan cuan. Caranya scroll ke bawah, pilih tonton video, lalu klik dan tinggalkan tonton saja videonya. Banyak banget keuntungan yang bakal permisa dapatkan, selain bisa nonton video yang inspiratif dan menghibur, juga bisa dapat cuan. Penarikan saldo bisa melalui rekeningmu atau menggunakan aplikasi Dana. Caranya klik penarikan uang, konfirmasi penarikan uang, dan uang kamu akan masuk dalam waktu 1-3 hari kerja. Stop rebahan, yuk download TikTok dan dapatkan cuan. Kalau orang yang pengalaman, setahu saya itu ada 2. Yang pertama karena, maaf ya, banyak yang karena perempuan. Entah itu istri lagi atau main-main. Yang kedua karena pengen cepat besar, sehingga utang diperbesar. Alam bisnis kan tidak selalu stabil gitu loh. Sehingga kadang besar pasak daripada tiang.
termasuk gaya hidup gitu. Saya lihat banyak orang-orang yang benar-benar serius, fokus, kemudian bahasa orang Jawa ngempet ya, sabar gitu. Saya lihat teman-teman banyak yang sukses juga. Waktu aku jadi manajer itu, saya ke Jakarta waktu itu, jualannya. Sehingga nggak cash, lama-lama nggak pada bayar. Dan terakhir itu hampir serempak nggak bayar. Sehingga kita kehabisan dana segar, nggak ada duit gitu loh. Sehingga kita tutup, karena di dunia telur itu kalau sudah bahasa Jawanya ngelemei atau kita ngutangin gitu, yang itu nggak bisa diambil masalahnya. Itu pengalaman pahit dan mahal yang kita jadikan pelajaran. Kemudian kita bangkit lagi dari hutang itu, terus mulai dari buy cash. Walaupun untungnya tipis nggak apa-apa, ternyata alhamdulillah bisa tumbuh gitu. Saya pelajari secara daerah itu ternyata yang bisa dimain cash itu di Jawa Barat, mulai dari Indramayu sampai ke arah Bandung, Garut kayak gitu. Ada orang-orang yang cash, ternyata ada. Kita door to door, kita juga harus menunjukkan komitmen yang besar. Waktu awal saya itu jemput bola, sebelum telur diambil dikasih uang dulu. Mereka kan butuh kepercayaan. Nanti lama-lama, pelan-pelan gitu, bahwa kita serius dan disiplin dalam keuangan, nanti ngomong ke teman-teman. Jadi lama-lama kita berkembang karena kepercayaan. Ada teman pengusaha Tulungagung bilang gini ke saya, kalau kamu bisa pegang kepercayaan, kamu akan jadi sukses gitu loh. Itu intinya, jangan sampai kamu keluar dari prinsip kepercayaan. Orang Jawa Timur enak kok, orang Blitar enak kok, orang Karsiden Kediri enak kok. Kalau sudah kamu dia percaya, kamu suruh bawa barangnya, nanti uangnya belakang. Ternyata alhamdulillah itu yang terjadi. Kadang dititipkan uangnya, akhirnya kita bisa berkembang. Tapi sekarang karena pandemi ya pada keras-keras, kadang belum diambil telurnya udah. Uangnya mana Pak? Oke, kita siapkan itu. Makanya kita juga harus hati-hati. Artinya kita nggak bisa ekspansi gila-gilaan. Mau gini, kita lihat dana cadangan untuk ternak gimana. Jadi kita main safe. Bagi orang mungkin kita terlalu lambat Mas. Tapi karena kepercayaan ini mahal, kita nggak langsung ada potensi langsung gerak, nggak bisa. Kita lihat ke belakang. Mampu nggak ingin mengcover? Kalau nggak mampu kita berhenti dulu. Walaupun itu kesempatan besar, kalau nanti dana cadang nggak mengcover, ya it is not for me gitu loh bahasanya itu. Walaupun itu bagus, tapi kita analisa itu nanti merusak struktur bisnis termasuk di intinya di kepercayaan itu kita nggak ambil. Itu godaan. Semacam gadis cantik yang lewat di depan gitu. Waktu itu tahun 2010 awal ya, sekitar 2012, 2013 itu, yaitu banyak ternak yang duitnya itu nggak langsung diambil gitu. Saya tahu ternak itu nanti mintanya kapan, tapi saya tetap buy cash, saya tetap jaga kepercayaan. Sehingga asalnya 1 red 2 hari sekali bisa sehari sekali, lama-lama bisa sehari 2 red gitu. Tapi setelah saya analisa ya maksimal 2, mentoknya 3 tapi jarang. Karena sifat trading telur itu kayak di pasar saham Mas. Artinya cuman waktu 2,5 jam, setelah itu selesai. 1 jam untuk mencari harga, 1,5 jam untuk mengunci harga, ya udah cepet-cepetan masalahnya. Sehingga kalau buy cash, kalau kita banyak rate nggak mampu, waktunya yang nggak bisa, malah nanti jatuhnya ngutangkan ke orang gitu. Sehingga saya putuskan sudah berapa ya, di atas 5 tahun terakhir ini ya paling 2 rate sehari gitu, 2 truk gitu. Dan alhamdulillah jalan, ya kadang 1 truk, kadang 2 truk. Saya pernah mencoba ke Kalimantan, itu lelahnya minta ampun, apalagi resikonya terlalu besar. Kalau ombak datang nggak jadi berangkat, di pelabuhan balik lagi, nggak karu-karuan pokoknya. Tak analisa, saya kok malah lelah fisik, lelah psikologis ya. Akhirnya saya putuskan nggak banding antara uang yang didapat dengan emosi kita yang nggak stabil karena ada masalah-masalah yang kayak gitu. Menunggu berapa hari kapal berlayar aja udah pusing. Pada nggak mau ngasih duit dulu masalahnya kalau ke Kalimantan. Harus sampai sana baru dikasih. Apalagi kalau di dalam kendaraan itu kita nggak bisa menentukan kapan bisa tiba-tiba busuk gitu loh Mas. Saya kan dari Jawa Tengah, dari Jepara. Ya bener ada banyak kerajinan. Tapi untuk menjadi pengusaha misal miliarder itu di tempat saya itu butuh 3 generasi, paling cepat 2 generasi. Dan di sini untuk bisa miliarder dari nol itu cukup 10 tahun Pak. Itu saya buktikan dan banyak teman buktikan. Di sini itu apa yang nggak bisa hidup? Artinya usaha macam dari mulai pertanian sukses, perikanan sukses, perkebunan sukses, dagang sukses, pengusaha sukses, bahkan UMKM sukses. Kalau di tempat lain nggak bisa
seindah ini pilihannya. Makanya kalau di sini sampai orang sini kok kelaparan itu kayak ayam mati di lumbung padi menurut saya. Di sini misal budidaya kambing domba aja kayaknya nggak bingung cari rumput gitu loh. Karena saya orang Jawa Tengah bisa menilai karena saya orang luar. Mungkin karena orang sini mosok sih gitu loh, nggak percaya. Tapi kesaksian saya sebagai orang luar Jawa Timur memang sini. Saya udah pernah kemana-mana, pernah ke Kalimantan, di Jakarta, di beberapa tempat itu memang di sini tuh yang punya potensi kita mau jadi pengusaha apapun, insya Allah bisa. Ya Tulungagung, Blitar, mungkin Kediri, sebagian Nganjuk, sebagian Malang gitu. Potensinya itu besar banget di sini. Dan salah satu yang tidak bisa diiri yang lain ya, saya mau ketemu menteri mudah di sini. Sering ketemu menteri, sering ada acara menteri maupun anggota DPR. Lalu di tempat saya waktu Jepara tuh sepanjang hidup saya misal 16 tahun nggak pernah lihat. Atau di kabupaten gitu, sini itu gampang. Menteri datang untuk kunjungan itu artinya jaringan. Termasuk kan bantuan-bantuan itu juga lumayan enak gitu loh. Untuk menghidupkan kayak Gapoktan. Jadi sebenarnya ini tinggal kita generasi muda yang menyiapkan diri gitu loh. Makanya saya ngambil posisi itu. Berharap bisa bersinergi sama teman-teman untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh keadaan gitu. Puncak kejayaan terakhir itu 2016. Setelah 2016 itu luar pulau itu sudah banyak ayam sehingga sini landai. Kalau di trading itu semakin tinggi ombaknya, kalau peselancar ibaratnya itu semakin indah gitu loh. Yieldnya besar. Tapi karena di Kalimantan atau mungkin di luar pulau itu sudah swasembada telur, lama-lama kita ya landai-landai aja. Semakin tenang kan, yieldnya semakin ya biasa aja gitu. Kadang seminggu sekali kan kapal datang, itu nanti harga langsung naik gitu loh. Jadi kapan kapal datang naik, jadi kita bisa ngambil untung lumayan gitu loh. Memainkan psikologi harga, pinter-pinter kita nyiasati. Ya kadang kontainer kayak gitu. 2018 itu sering baca-baca kan, akhirnya punya niatan untuk belajar fikih muamalah. Jadi ada sekolah, saya inginnya itu sekolah yang pendek. Ternyata ada sekolah fikih muamalah selama 4 bulan di Jakarta saya ikuti. 2 minggu sekali kayak orang kuliah S2 kan kayak gitu modelnya. Tapi alhamdulillah barokahnya luar biasa. Jadi waktu itu saya ngajarin istri dari 2010 sampai 2018 tak minta untuk trading, maksudnya gantikan saya itu nggak bisa. Tapi setelah saya selesai sekolah itu kok tahu-tahu dia langsung bisa gitu loh. Itu yang bagi saya miracle, kayak dapat barokahnya sekolah gitu loh. Jadi alhamdulillah banget, biar kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu halal gitu loh Mas. Kan banyak wilayah-wilayah yang kita nggak tahu itu halal atau haram, model transaksi seperti apa. Tambah usia kan kita pengen ya ada keseimbangan lah Mas nantinya ke arah dunia dan akhirat gitu loh. Mikirnya sih kayak gitu, sehingga ada dorongan untuk mengarah ke sana. Akhirnya malah dapat banyak komunitas, termasuk pengusaha muslim dan sebagainya kayak gitu. Seminar apapun yang itu positif saya ikuti. Saya berkembang pesat itu setelah ketemu Mardigu. Orang ini kok omongnya kok apa yang saya cari selama ini ya, mindsetnya gitu loh, pola pikirnya. Setelah sekolah muamalah itu saya berkembang udah luar biasa Mas. Menurut saya menemukan bagian kepingan saya yang lebih gitu loh dari yang sebelumnya. Jadi bukan karena kita mikir kemudian kita jadi apa gitu, enggak. Kita lemparkan diri kita untuk menemukan oasenya sendiri dalam bentuk ya sekolah. Tetap sekolah mindsetnya Mardigu tahun 2018, dan di situ mindset saya banyak berubah. Kemudian yang terakhir saya merasa kurang karena apa yang saya harapkan seperti Mardigu masih kurang banyak gitu. Ternyata saya ikut sekolah konglomeratnya. Disitulah akhirnya ketemu algoritma yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi algoritma berpikir sehingga lebih mudah mengenali sebuah situasi, cepat menganalisanya, cepat membuat keputusan. Karena kita semakin tajam pertanyaan kita, itu kok kejadian tek itu pertanyaan muncul Mas. Semakin cepat kita menganalisa pertanyaan itu, semakin cepat kita mengumpul data. Akhirnya algoritmanya tercipta, algoritma bisnis. Ada temen tanya, bisa enggak kita beli Lamborghini dari budidaya ayam petelur? Saya ngitung, kalau kita masih startnya di 10-20 ribu, umur 75 tahun gitu, setelah saya hitung gitu loh. Kan sebelumnya saya nggak bisa ngitung kayak gitu Mas, saya bisa masukkan variabel gitu loh. Ada perbedaan antara peternak rakyat sama peternakan mandiri. Kalau peternakan rakyat itu di bawah 30 ribu, kalau 30 ribu ke atas itu peternakan mandiri. Dan mayoritas peternakan rakyat ini nggak ada data Mas. Proteinnya berapa, pakannya, berapa gram per ekor ayamnya nggak ada. Jadi nggak
nggak tahu sisi mana yang bocor, mana yang butuh efisien. Sebenarnya kan ya saya sama teman-teman mendorong, tapi kalau tidak ada niatan pribadi, misal peternak itu nggak ada niatan untuk ke arah sana, kita pun mendorong percuma. Saya yakin teman-teman yang punya hitung-hitungan terus mencari terobosan agar efisien itu nyatanya juga bisa bertahan. Jadi misal ada datanya bahwa ayam ini sudah tidak produksi, tinggal 50%. Loh ini tak kalkulasi dengan pakan segini kok rugi. Mending tak jual. Kalau tiap hari rugi kan, kalau nggak ada datanya ya cuman diopeni atau dikasih makan terus akhirnya malah merongrong keuangan. Nah hal-hal semacam ini loh Mas, yang banyak ternak itu nggak punya data, ada kebocoran-kebocoran yang lumayan itu nggak tahu sehingga akhirnya malah minus. Nah hanya masalah pendataan itu akhirnya kita bisa efisien membuat keputusan gitu loh. Seringkali orang itu ternak sekarang itu nggak tahu bahwa air ini bisa nggak jadi media bakteri, seberapa besar, itu ada labnya. Dan kita juga nganalisa sampai jauh, ngelabkan juga. Sehingga banyak ternak yang sering sakit, malah produktivitasnya menurun, telurnya menurun, nanti diobatin, biaya mahal, sembuh, sakit lagi. Itu kan jelas-jelas merongrong keuangan. Padahal ada cara yang efisien, intinya di manajemen. Ada di air, ada di pakan, ada di biosecurity juga. Kalau mungkin sampean bilang cuma satu, kayaknya itu nggak bisa. Memang harus general semuanya. Satu bagian nggak sinkron, ya kayak mobil nggak ada satu rodanya, ya nggak bisa jalan. Atau dekleng-dekleng gitu bahasa Jawanya. Ya kalau biosecurity kan menjaga kandang tetap bersih, minim jangkauan virus, bakteri, kayak gitu. Kan harus ada pembersihan, ada semprot rutin. Kenyataannya peternak-peternak besar yang sistem manajemennya bagus tetap berkembang, tetap ekspansi. Cuman memang di kondisi pandemi ini yang sekarang harga pakan mahal itu memang kita tertekan. Kalau kita bilang untung ya berat, apalagi kalau ada regenerasinya. Kalau nggak ada regenerasi mungkin dikit-dikit masih ada dapat gitu loh. Tapi karena kita regenerasi jadi minus. Do what must you do. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi dalami benar-benar. Keilmuannya harus benar-benar diselami, Mas. Kemana saya mencari? Saya datang satu seminar ke seminar lain. Ada profesor siapa saya kejar. Kadang ada pengumuman di sini. Saya pengen jadi temennya. Kadang saya bisa tanya. Saya punya banyak relasi yang mentor-mentor kayak gitu. Kalau ada masalah saya ajak diskusi. Sampai segitunya. Dan banyak ternak yang kayak nggak butuh kayak gitu. Pengennya hasilnya bagus tapi kemauannya kurang keras untuk mengimbangi keinginan hasilnya gitu. Bahkan saya terus mengejar. Kalau ada informasi saya langsung oke, langsung bilang gitu. Kalau ini kita kemana gitu loh. Saya tetap ngangsu kawrus terus. Walaupun boleh jadi ada yang bilang saya kemampuannya udah bagus, saya tetap ngejar terus Mas. Karena gak ada yang harga mati di dalam dunia peternakan ini. Selalu saja ada perubahan keilmuan yang itu berguna bagi kita ke depan gitu. Dan banyak yang nggak ngambil posisi itu. Jadi ya itu, dalami benar-benar ilmunya, jangan bosan. Sederhana itu Mas sebenarnya. Titik terendah itu salah satunya ya ketika kongsi sama yang aku udah di manajer itu kan karena utangnya numpuk karena nggak kebayar ya itu terpuruk banget. Saya sampai kan ada banyak pilihan melarikan diri terus macam-macam kan, saya nggak bisa melarikan diri, saya harus selesaikan masalah, saya punya utang lumayan gitu loh. Jadi ya itu saya terpuruk banget ketika saya merasa bangkrut, saya harus jualin yang saya punya. Ya itu titik nadir saya. Dan itu juga terjadi ketika awal-awal saya tahun setelah nikah juga terpuruk lagi. Jadi 2 kali sebelum nikah, tapi rasanya itu menyakitkan ketika sudah punya anak. Kalau kita masih bujang itu sesakit apapun itu fine gitu loh. Kita terpuruk itu, tapi ketika sudah punya anak gitu, wah air mata itu nggak bisa berhenti kayaknya. Kadang ngelihat anak istri, apalagi usaha lagi nggak jalan kayak gitu loh. Mau dikasih makan apa anak istri. Waktu anak saya lahir, itu saya tidak punya uang. Sehingga saya utang temen sama utang mertua untuk membayar rumah sakit. Pengennya normal tapi ternyata Allah berkehendak tidak normal sehingga butuh biaya banyak. Dan tapi di situ sekarang saya lihatnya sesuatu drama yang indah gitu loh. Alhamdulillah saya itu belajar dari Ciputra tentang kepercayaan. Jadi beliau bilang kamu boleh kehilangan apapun kecuali kepercayaan. Jadi dalam sebuah seminar itu sampai buka baju, sampai celana pendek sama kaos oblong. Ibaratnya aku nggak punya apa-apa tapi aku masih punya kepercayaan. Beliau waktu itu juga kayak gitu, ternyata masih dipercaya ya. Yang Jaya Ancol itu akhirnya naik lagi sehingga punya perusahaan besar sekarang gitu. Saya belajar dari tokoh-tokoh besar untuk memahami prinsip-prinsip bisnis kayak gitu.
Jadi proses panjang untuk menemukan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya itu proses panjang. Makanya kadang kita nggak bisa jadi tolok ukur demi Allah, demi Quran, demi Rasulullah, nggak bisa. Makanya kemudian saya belajar, saya harus track record orangnya itu yang saya pelajari. Jadi mungkin 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir gitu, saya cari track recordnya. Kalau memang track recordnya bagus, insya Allah bagus. Bukan karena apa yang di mulutnya gitu loh. Saya itu tipe orang yang boleh jadi mungkin orang mikirnya itu terlalu optimis ya. Tapi saya yakin bahwa cita-cita itu doa. Dan di sisi lain, cita-cita itu tidak dosa gitu loh. Waktu tahun 2012 saya membuat Repelita, rencana pembangunan ekonomi 5 tahun untuk saya. Jadi waktu awal saya bikin kandang itu, saya cita-cita itu di lokasi di tempat saya itu kan 14 kandang, mungkin sekitar 14.000. Cita-cita saya itu penuh dalam 5 tahun. Itu ditertawan orang-orang, kan nggak mungkin, sejarahnya di sini nggak ada kayak gitu, nggak masuk akal gitu loh. Bahkan dari 2012 sampai 2014 itu baru 3 kandang mas, dari 14 kandang. Tapi qadarullah 2017, 14 kandang itu berdiri semua gitu loh. Ada momen-momen di dalam trading itu, ada masa ketika lebaran untungnya lumayan besar. Ada disparitas harga di sini sama di Jakarta atau mungkin di Jawa Barat gitu loh. Itu bisa sampai berlangsung beberapa minggu gitu loh. Ya waktu itu untung untuk berapa bulan itu, dalam 1 bulan itu untungnya itu kayak 3 bulan 4 bulan gitu loh mas. Sehingga bisa untuk nambah modal untuk di kandang itu. Memang ada masa-masa keemasan itu waktu tahun sebelum 2016 itu. Sehingga 2017 itu bisa sampai 14 kandang gitu loh. Itu murni karena rahmatnya Allah gitu loh, bukan karena kita hebat atau pinter, enggak. Itu kalau suruh nyeritakan bingung saya masalahnya. Kayak yang kejadian gitu aja gitu. Ternyata saya itu zona nyamannya itu di riset. Kalau di perusahaan itu ya komisaris kayak gitu. Jadi saya ketika ada potensi pun saya riset. Termasuk setelah saya di trading di ayam sudah lumayan jalan. Kemudian saya di riset di domba ini sudah 8 bulan. 5 bulan untuk riset data, 3 bulan riset dalam bentuk uji coba domba. Sehingga sudah punya gambaran. Saya sudah mengumpulkan orang-orang untuk membuat gapoktan, Pak. Ketika sudah anggotanya sudah lengkap, saya nanti daftarkan ke dinas. Jadi kita ada gabungan kelompok tani ternak untuk di desa Kebon Duren. Jadi tidak untuk diri sendiri saya juga. Di tengah pandemi yang begitu sulit kan, kadang ada teman-teman yang kekurangan informasi, kekurangan macam-macam gitu kan. Siapa tahu kita bisa ngasihkan solusi, termasuk mungkin bantuan dari pemerintah, dalam bentuk mungkin dombanya, dalam bentuk pakannya gitu, sehingga bisa berani melangkah untuk ngambil keputusan gitu. Selama ini kan banyak yang nggak berani melangkah karena kurangnya informasi. Moga-moga kita bisa menjembatani itu. Yang paling penting kan gel. Misal 10 ekor berapa yang saya dapatkan harus gitu. Kalau yang saya perbandingkan itu di ayam per 10.000 per tahun itu sekitar 300 sampai 400 juta. Lah, ini domba gimana gitu kan. Setelah saya riset malah lebih tinggi dari ayam gitu loh. Ukuran ayam itu per 1000 itu 100 ekor domba. Kalau ayam 1000, dombanya 100. Itu kalau dombanya per bulan itu dapat bisa sampai 10 sampai 15 juta. Itu riset saya. Sedangkan ayam itu per 1000-nya itu per bulan itu nggak sampai, kadang sampai kadang enggak. Bisa mungkin sampai 7 juta, 8 juta, 9 juta, tapi nggak stabil gitu. Saya juga riset pasarnya juga, ternyata kebutuhan domba itu luar biasa, masih kurang. Karena ada peralihan, selama ini kan orang taunya sate itu kan dari kambing. Ternyata yang enak itu dari domba. Dan saya juga dapat data dari dinas peternakan bahwa kebutuhan domba di Jogja aja, Blitar nggak bisa memenuhi tiap harinya gitu loh. Belum lagi daerah-daerah yang lain. Karena belum banyak yang kapasitas industri itu masih liar, masih cuman punya dikit-dikit gitu loh mas. Hari-hari ini atau mungkin sudah lama ya, ada kesulitan pasokan NPK pupuk. Apalagi keluhan petani itu harus bawa KTP, harus sinkronisasi dengan GPS, macam-macam ribet. Dan itu belum tentu dapat. Dan banyak petani yang beralih ke serintil atau letongnya domba yang paling bagus. Dan saya lihat potensinya luar biasa untuk dikembangkan menjadi pupuk alternatif, pupuk organik dari para petani. Saya juga menghitung per 100 itu nanti sampai per tahun berapa kilo, berapa kintal itu saya hitung gitu loh. Sampai urinnya kambing untuk pupuk organik cair itu saya belum final itu ngitungnya. Tapi saya lihat juga potensinya besar banget, sehingga nggak ada yang buang.
Makanya saya ini baru mau riset ini untuk di perkebunan juga. Kayaknya ini nanti sinkron, berputar di alam, baik dari peternakan maupun perkebunan dan pertanian gitu loh Mas. Saya kan selama ini melihat sakitnya ayam itu kan dari fesesnya juga. Nanti itu merah, merahnya itu merah seperti apa, merah berserat atau cuman merah. Nanti ada hijau, hijaunya hijau pupus atau hijau muda atau hijau tua. Itu menceritakan masalah yang ada di dalam pencernaan. Itu juga ternyata karena saya belum punya sumber data tentang fesesnya domba. Selama ini saya cari-cari nggak ketemu. Saya riset sendiri selama mungkin 3 bulan ini. Ternyata ada pengaruh. Jadi kita dikasih tahu kalau modelnya serindelnya kayak gini, besar kecilnya kayak gini, tingkat kekeringannya segini, itu menceritakan dapatnya daging banyak atau dikit itu kita mulai tahu gitu loh gambarannya. Akhirnya mengganti formula di pakannya. Yang sebelumnya itu makannya lahap, proteinnya tinggi tapi nggak jadi daging. Ternyata tidak tentang protein, tapi ternyata keseimbangan antara misal protein sama serat. Itu harus harga mati ternyata. Kita nggak mikir gitu sebelumnya. Dan alhamdulillah mulai ketemu gambarannya kayak gitu loh. Yang di YouTube itu ya tidak terus kita nonton YouTube langsung semuanya genah terus kita langsung jadi expert gara-gara nonton YouTube, kok kayaknya kok nggak ada loh. Serindel kambing itu yang nantinya itu menghasilkan daging yang banyak, ternyata itu ada kaitannya dengan besar kecilnya serindel dan bentuknya. Serindel yang besar lonjong ini yang menghasilkan daging yang lebih banyak. Berbeda dengan serindel yang bulat kecil maupun besar itu, menurut penelitian kita lakukan atau yang lonjong kecil itu dagingnya nggak terlalu maksimal. Ayam waktu itu 2020 itu kan banyak masalah terkait masalah iklim, perubahan. Saya itu melihat data bahwa hampir sama ayam dengan manusia yang butuh vitamin terhadap serangan virus. Ada vitamin E, vitamin C, dan beberapa vitamin-vitamin tambahan gitu. Dan itu saya terapkan di ayam. Dan ternyata bagus menghadang bakteri sama virus. Kemudian beberapa teman nggak percaya kayak gitu. Ngomong-ngomong saja katanya. Ya udah, ternyata setelah sekian lama ada salah seorang dokter di farm besar yang memang benar-benar sudah settle atau expert ngomong yang sama. Ya teman-teman bilang, loh kok ceritanya sama, oh berarti kamu bener gitu loh. Kadang sih ya bikin gimana gitu, ya udahlah. Ya beberapa kali kejadian kayak gitu. Sebenarnya saya yakin bahwa dalam segala situasi itu kan tetap ada peluang. Itu kan sudah dipahami oleh pengusaha-pengusaha yang sudah expert, dan saya juga meyakini hal itu. Jadi saya itu tetap mencoba optimis di tengah pandemi ini. Apa langkah yang bisa dilakukan? Ternyata ada beberapa potensi yang bisa dilakukan. Kenyataannya di tengah pandemi juga ada pertumbuhan pengusaha baru dan sebagainya. Artinya kan berarti ada kesempatan gitu. Cuman masalahnya banyak temen itu ketika diskusi itu ngeluh. Nah, gak mungkin ketika mereka ngeluh saya cerita tentang investasi, tentang optimisme, nanti dikira saya menghina mereka gitu loh. Jadi ya kadang ya hanya orang-orang tertentu yang bisa saya ajak bicara untuk ngomong tentang optimisme, tentang langkah apa terobosan yang kita bisa lakukan untuk mencapai hasil yang bagus gitu loh. Dan kadang kita wow sendiri gitu loh ketika menemukan loh ada peluang-peluang gitu loh, sehingga kita justru malah mendapati diri kita itu lebih enak dari sebelumnya. Dan itu tidak terjadi pada kebanyakan teman-teman karena sudah membatasi diri dengan keluhan-keluhan yang terjadi karena ada pandemi, ada masalah-masalah di depan mata. Justru saya yakin dengan kreativitas itulah nanti malah jadi kita dapat solusi yang lebih indah gitu. Generasi muda Indonesia itu saya harap itu mengambil kesempatan ya, karena potensinya Indonesia ini masih luar biasa. Kalau bahasa bisnis pain point-nya itu masih banyak. Artinya usaha yang bisa digeluti, yang bisa menjadi sukses itu banyak. Saya berharap itu mau benar-benar belajar, mencari sampai titik di mana ilmu itu ada gitu loh. Pengennya apa itu dikejar terus, nggak pernah bosan. Jangan pernah bosan gitu. Kata peribahasanya kan tiada hasil mengkhianati usaha. Insya Allah seperti itu. Saya mulai dari nol itu aja bisa. Insya Allah generasi muda yang lainnya juga bisa. Asal mau berdarah-darah untuk
untuk ngangsu kawruh, untuk belajar, mencari ilmunya. Insya Allah bisa. Itu yang saya harapkan. Apalagi setengah tahun terakhir ini menurut data, ada penambahan 1 juta pengusaha muda Indonesia. Itu cerita yang indah bagi saya. Padahal kata Ciputra, untuk ketemu 0,2 aja susah selama bertahun-tahun. Dari misal 275 juta ya, 0,2 saja itu susah banget. Padahal negara maju itu butuh 2% saja. Itu 0,2 aja tidak mampu, 1/10 dari seharusnya. Dengan ada pandemi semoga itu mendorong generasi muda untuk ikut-ikutan nimbrung di bisnis, sehingga kuota 2 juta pengusaha aja atau 2% pengusaha dari total jumlah penduduk bisa tercapai, dan benar-benar kita jadi Indonesia yang berjaya gitu. Jadi jangan terlalu mikir politik mau gimana-gimana. Insya Allah pasti ada jalan untuk Indonesia lebih baik gitu. Kita jadi gini, saya tetap, karena saya Islam, saya menjadikan Kanjeng Nabi sebagai panutan saya. Itu salah satu quote-nya beliau yang saya pegang itu, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah kamu seolah-olah besok mau mati. Jadi entah sampai masih baru berapa persen atau 0, saya mengejar ke arah sana. Ya harapannya nanti bisa seimbang antara fidunya wal akhirah gitu. Saya Wahyu Setiabudi, founder dari Wahyu Sanjoyo Telur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.